Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kennedy Lutfi. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara membagikan atau men-share project kita yang dibuat di Padlet. Mari kita buka terlebih dahulu Padlet dengan cara ketik padlet.com. Kita ambil salah satu contoh yang akan kita bagikan, misalnya yang ini. Jadi buka terlebih dahulu. Nah, setelah terbuka dan ini akan kita bagikan, misalnya hasil karya kita ini, ada beberapa cara yang bisa kita bagikan. Yang pertama, langsung memilih sebar yang di atas sekali. Yang kedua, kita memilih dari lainnya, titik 3 yang ada di bawah, tinggal kita klik dan pilih share and export yang di atas ini. Kita coba salah satu di antaranya, coba dengan memilih sebar yang ada di atas ini. Kita pilih klik sebar, kemudian lanjutkan privasi. Untuk privasi ini kita ubah dulu ya, privasi, dan klik ubah privasi. Ada beberapa bagian dari privasi ini, antara lain privat, kemudian kata sandi, rahasia, dan publik. Apa bedanya? Mari kita coba yang privat terlebih dahulu. Setelah pilih privat dan kita simpan, ini kita kembali. Nah, Padlet ini privat. Pengunjung yang tidak ada dalam daftar kontributor yang diundang akan ditolak aksesnya. Itu kalau privat. Coba kita lihat yang privat. Kita salin dulu tautan, kemudian kita coba buka di window yang baru. Klik kanan, paste, kita enter. Nah, maka akan mendapat notifikasi atau info seperti ini. Di sini kita tidak bisa melihatnya. Itu yang privat. Kemudian kita coba yang kedua, kembali kita pilih sebar, kemudian ubah privasi yang kata sandi. Nah, untuk kata sandi ini biasanya diminta untuk kata sandi. Yang di bawah sekali kita ada kata sandi, kita ketik kata sandi yang kita inginkan. Misalnya kita coba angka 1, 2, 3, 4, itu kata sandinya. Jadi angka 1, 2, 3, 4. Kemudian simpan. Nah, oke, sekarang kita kembali. Ada notifikasi Padlet ini diproteksi kata sandi. Pengunjung yang tidak ada dalam daftar kontributor dan diundang akan dimintai kata sandi. Jadi kita tutup. Kembali kita coba lagi, salin tautan. Kita coba dengan kata sandi dan kita salahkan. Klik kanan, paste, enter. Nah, bisa memantukan kata sandi. Kita coba 1, 2, 3, 4. Ini kata sandi yang benar. Kita kirim. Padlet bisa terbuka. Tapi kita coba dengan kata sandi yang lain. Kanan, paste. Nah, kalau tadi 1, 2, 3, 4 yang benar, kita coba yang salah 4 kali. 1, 2, 3, 4, semuanya 1. Kita kirim. maka Padlet tidak bisa terbuka. Itu yang kedua.
Kita coba yang berikutnya, ubah privasi. Kalau tadi kata sandi, kita coba yang rahasia. Simpan. Kemudian kita boleh memilih hanya pengunjung yang telah masuk. Kita aktifkan. Bisa. Jadi yang ini, untuk yang rahasia ini hanya pengunjung yang telah masuk. Jadi pengunjung yang belum masuk tidak bisa masuk. Itu maksudnya. Untuk rahasia. Dan sekarang yang terakhir, yang publik. Publik ini umum. Ya. Nah, sebelum kita melanjutkan atau menyebarkan link tersebut, maka pilih dulu izin bagi pengunjung. Izin bagi pengunjung ini ada 3 pilihan. Yang pertama, pengunjung dapat membaca saja. Yang kedua, dapat menulis. Dan yang ketiga, dapat mengedit. Kita coba yang dapat membaca. Nah, pada saat dapat membaca, ini pengunjung tidak bisa menulis. Artinya kalau kita buat dalam izinnya untuk membaca, maka siswa kita tidak bisa untuk memberikan jawaban kalau kita jadikan bentuk soal, hanya bisa membaca. Kita coba lihat yang hanya membaca. Kita simpan, kemudian kita saling tautan, dan kita coba lagi yang hanya bisa membaca. Nah, pada bagian ini peserta hanya bisa melihat saja semua yang sudah dibuat. Ini baik digunakan kalau sudah ulangan, misalnya kalau bentuk ulangan dan waktunya sudah habis, siswa hanya bisa melihat nilai yang kita berikan saja, tapi dia tidak bisa mengubah. Itu salah satu kegunaannya. Nah, kemudian kita lihat yang berikutnya, yaitu yang kedua. Kita pilih sebar. Ini kita tutup dulu. Tetapi privasinya tetap publik, ya, ini dia di atas kelihatan. Kemudian privasinya kita ubah ke dalam dapat menulis. Ini ya, dapat menulis. Nah, kalau kita buat dapat menulis, maka siswa kita dapat memberikan jawaban. Klik dan kita simpan kembali dan kita tutup. Kita coba yang dapat menulis. Klik kanan, paste. Nah, untuk yang dapat menulis ini biasanya ada tanda tambah di bawah. Ini artinya siswa dapat menambahkan. Jadi klik tanda tambah, mereka bisa melakukan jawaban. Itu yang dapat menulis. Kemudian yang berikutnya, kita berprivasi lagi. Kita lihat selain dapat menulis juga bisa mengedit. Kalau bisa mengedit, berarti apa yang kita buat bisa diperbaiki oleh atau diubah oleh siswa kita. Jadi kalau kita mau melaksanakan ulangan, maka kita pilih dapat menulis. Sesudah ulangan kita pilih dapat membaca. Kalau kita mau berkolaborasi dengan kawan kita yang lain sesama guru dengan satu mata pelajaran yang sama, kita bisa memfasilitasi dengan bisa mengedit. Ini untuk sebar, karena kita pilih publik dan siswa dapat membaca saja, karena sudah proses ulangan sudah selesai dan simpan. Berikutnya, untuk membagikan Padlet ini bisa dengan cara salin tautan. Kita klik, kemudian ada pernyataan URL Padlet sudah tersalin, tinggal kita kirim ke grup WA dan sebagainya. Selain dengan tautan, untuk membagikan Padlet ini bisa juga dengan QR code. Misalnya kita pilih QR code, klik dapatkan kode QR.
maka akan muncul kode QR ini. Nah, untuk mendownload kode dari QR ini, kita klik kanan dan simpan, save image as. Jadi untuk mendownloadnya saya ulangi, klik kanan, save image as. Jadi simpan gambar sebagai, seperti itu. Kita coba save, maka nanti akan terdownload. Ini dia di bawah ya. Itu melalui kode QR. Kita juga bisa membagikan ke blog. Untuk ke blog misalnya, saya coba ke blog saya sendiri, maka klik semat di blog atau website Anda. Link yang ada semuanya ini salin dan tempel kode HTML ini. Kita klik saja salin, kemudian kita masuk ke blog. Nah, saya contohkan masuk ke blog, buka tab baru, saya buka blog saya, coba di postingan yang baru. Misalnya postingan ini saya buat adalah sesuai dengan judul ulangan harian gambar teknik, ulangan harian 1 misalnya, gambar teknik. Buat judulnya yang sama, ulangan harian ke-1, Ctrl C blok, Ctrl C saya letakkan di sini, misalnya Ctrl P. Nah, kemudian untuk menyematkan link HTML yang dari Padlet tadi untuk di blog, lakukan terlebih dahulu mengubah yang ada di sudut kiri atas yang gambar pensil ini. Klik saja. Kalau gambar pensil itu adalah tampilan menulis, maka ubah ke tampilan HTML. Nah, pada tampilan HTML ini yang bagian belakang sekali ya, bagian belakang ini kita coba beri spasi dulu, pastikan. Kalau tadi sudah disalin, klik kanan dan paste. Oh, bukan yang ini ya. Kita coba buka lagi, salin yang ini ya. Ulangi lagi, semat di blok, klik kemudian salin. Kalau sudah disalin, kita tutup, kemudian buka blok. Di bagian ujung dari HTML ini, bisa juga di tengah sebetulnya, ini salah satu contoh di ujung, klik kanan dan paste. Nah, ini dia link dari Padlet tadi. Kalau sudah, kita ubah lagi ke dalam tampilan menulis, klik dan tampilan menulis. Jangan lupa kalau sudah ada perubahan dipublikasikan. Karena ini baru, maka selalu diminta konfirmasi. Nah, ini ya. Coba kita lihat. Dan kita perhatiin jauh. Nah, ini tampilan dari Padlet yang kita buat tadi ya. Masih proses membuka. Ulangan harian ke-1 gambar teknik. Kembali ke Padlet, kemudian kita coba yang lain, kesebar, bisa juga dikirim ke email, Facebook, Twitter, atau Google Classroom. Bahkan cara membagikan bisa dengan cara diekspor. Cara mengekspor bisa melalui simpan sebagai gambar, simpan sebagai PDF, simpan sebagai CSV, simpan sebagai Excel spreadsheet, dan langsung cetak atau print. Saya ambil salah satu contoh. Misalnya simpan dalam PDF. Oke, kita simpan dalam PDF. Klik simpan PDF. Kemudian diminta mau kertas yang mana? Letter A4 legal, portrait atau landscape. Kita coba A4 kertasnya dan portrait atau tegak.
kemudian klik cetak PDF. PDF Anda ke penerbit, tunggu dalam 15 detik. Nah, pekerjaan kita sudah tersimpan dalam format PDF. Coba kita lihat, ini halaman 1, ya, ada 12 halaman, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Tinggal kita download saja. Kalau mau di download, print untuk di print, itu PDF. Dan berikutnya satu lagi saya contohkan, simpan sebagai Excel. Coba kita klik simpan sebagai Excel. Nah, sudah tersimpan di Padlet. Coba kita lihat bagaimana hasilnya jika disimpan dalam bentuk Excel. Oke, kita lihat. Nah, ini hasilnya kalau disimpan dalam format Excel. Ada judul, lampiran, penulis dibuat pada, diperbarui. Nah, petunjuk menjawab soal, jawaban soal, nama siswa tadi, ini jawabannya, kemudian gambar tanpa nama, dan seterusnya. Kalau tersimpan dalam format Excel, dan terakhir bisa juga dicetak atau di print. Demikian cara membagikan atau men-share Padlet ke orang lain dengan cara memilih sebar tadi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.